Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi 1. Langsung saja pada pembahasan pengertian akuntansi. Akuntansi ialah seni dari pencatatan, pengolahan dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam uang. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran daripada hasil-hasilnya. Jenis usaha dalam pengantar akuntansi yaitu jasa atau service bisnis, yang merupakan perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara menjual jasa dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, dagang atau trading bisnis. Perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara membeli terlebih dahulu barang atau dagang, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, industri atau manufacturing business merupakan perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara membeli barang, bahan mentah, kemudian mengolahnya dengan mengeluarkan biaya dan setelah menjadi barang jadi, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Profesi akuntansi: akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan akuntan internal. Persamaan dasar akuntansi: aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan, meliputi kas, piutang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, tanah, gedung, dan sumber aktiva yang lain. Liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan kepada pihak ketiga yang penyelesaiannya biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya perusahaan, meliputi hutang dagang, hutang gaji, biaya yang masih harus dibayar, dan sumber hutang lainnya. Ekuitas atau modal merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang ada, meliputi modal pemilik, investasi pemilik, dan sumber modal lainnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Lanjut pada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Siklus akuntansi yang pertama, jurnal umum. Jurnal adalah pencatatan yang sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Jurnal merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Aturan pembukuan. Harta atau aset. Jika debit bertambah dan kredit berkurang, maka saldo normalnya berada pada debit. Utang atau likuiditas. Jika kredit bertambah dan debit berkurang, maka saldo normalnya berada pada kredit. Modal atau ekuitas. Jika kredit bertambah dan debit berkurang, maka saldo normalnya berada pada kredit. Pendapatan. Jika kredit bertambah dan debit berkurang, maka saldo normalnya berada pada kredit. Beban. Jika debit bertambah dan kredit berkurang, maka saldo normalnya berada pada debit. Prive. Jika debit bertambah dan kredit berkurang, maka saldo normalnya berada pada debit. Contoh transaksi jurnal umum sebagai berikut. Lanjut pada buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening atau perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan perusahaan. Sumber bukunya adalah jurnal yang telah dibuat. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memindahkan semua jurnal ke dalam rekening masing-masing dalam buku besar. Contoh soal buku besar sebagai berikut.
Lanjut pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Perlengkapan, aktiva tetap, pendapatan, beban, pendapatan diterima di muka, dan beban dibayar di muka. Contoh soal jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nomor 1. Perlengkapan jahit di neraca saldo ialah senilai 1 juta. Tetapi ketika sudah dilakukan pengecekan, jumlah perlengkapan yang sebenarnya ialah 850.000. Jadi nilai harus dikurangi sehingga nilai neraca saldo menjadi sebesar 150.000 pada kolom kredit. Maka ayat jurnal penyelesaiannya ialah perlengkapan 150 pada debit dan perlengkapan 150 pada kredit. Laporan keuangan. Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Laporan neraca. Daftar yang menunjukkan posisi keuangan atau aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, biasanya pada penutupan akhir hari terakhir dari suatu bulan atau tahun tertentu. Contoh laporan neraca sebagai berikut. Laporan laba rugi, yaitu ikhtihar atau pendapatan dari beban-beban untuk suatu periode waktu atau masa tertentu. Dengan kata lain, laporan ini menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu. Contoh jurnal laporan laba rugi sebagai berikut. Laporan perubahan ekuitas. Ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode waktu atau masa tertentu. Prive adalah biaya yang digunakan untuk pemegang saham atau keperluan pribadinya. Contoh jurnal laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas. Ikhtisar dari penerimaan dan pengeluaran kas untuk suatu periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Contoh jurnal laporan arus kas. Akuntansi untuk perusahaan dagang. Akuntansi untuk penjualan barang dagangan. Agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka harga jual harus lebih tinggi dari harga belinya. Komponen harga jual yang menguntungkan. Yang pertama, harga pokok barang yang dijual. Yang kedua, biaya operasi perusahaan atau seperti berikut: biaya sewa, gaji pegawai, biaya asuransi, dan sebagai berikut. Yang ketiga, laba bersih yang diinginkan perusahaan. Penjualan barang dagangan dapat dilakukan secara tunai atau dapat dilakukan secara kredit.
Penjualan tunai. Penjualan tunai biasanya dicatat pada register kas dan pada akhir hari kerja di jumlah. Penjualan tunai seperti ini dapat dicatat sebagai berikut. Kas 12.000, penjualan 12.000. Untuk pencatatan transaksi penjualan tunai. Penjualan kredit. Suatu perusahaan sering juga menjual barang dagangan secara kredit, yaitu bila mana pembayaran harus diterima beberapa waktu kemudian. Penjualan semacam ini dibukukan debit pada rekening piutang dagang dan kredit rekening penjualan. Jurnalnya adalah piutang dagang 12.000, penjualan 12.000. Untuk pencatat transaksi penjualan kredit. Potongan penjualan. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka syarat pembayaran di masa akan datang harus ditetapkan dengan jelas. Syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan dan merupakan bagian dari perjanjian penjualan. Syarat perjanjian disebut juga dengan termin, yang biasanya ditulis 2/10 N/30. Artinya, akan diberikan potongan sebesar 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari sesudah tanggal faktur, tapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Contoh, pada tanggal 10 Oktober, perusahaan Merbabu menjual barang dagangan kepada seorang pembeli seharga 10.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Jurnal untuk mencatat transaksi pinjaman penjualan ini adalah tanggal 10 Oktober, piutang dagang 10.000, penjualan 10.000. Pencatatan penjualan barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Pembelian. Apabila perusahaan menggunakan metode persediaan periodik, maka pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit rekening pembelian. Misalkan pada tanggal 3 Januari, sebuah perusahaan yang menggunakan metode periodik membeli barang dagangan secara kredit seharga 50.000. Transaksi ini dicatat pada tanggal 3 Januari, pembelian 50.000 pada utang dagang 50.000. Untuk mencatat pembelian barang dagangan dengan termin 2/10 N/30. Biaya angkut dan persediaan akhir. Biaya angkut. Bila pembeli yang menanggung biaya tersebut, ketentuan ini disebut franko gudang penjual atau FOB shipping point. Bila biaya angkut ditanggung oleh penjual, ketentuan ini disebut franko gudang pembeli atau FOB destination. Persediaan akhir. Perusahaan yang menggunakan metode periodik harus melakukan perhitungan atas jumlah fisik persediaan yang belum terjadi. Jumlah fisik persediaan ini kemudian dikalikan dengan harga pokok yang sesuai, sehingga dapat ditentukan harga pokok persediaan akhir periode. Harga pokok penjualan atau HPP. Seperti terlihat dalam laporan laba rugi, terdapat hubungan-hubungan sebagai berikut. Harga pokok barang yang tersedia dijual sama dengan persediaan awal ditambah harga pokok pembelian. HPP sama dengan harga barang yang tersedia dijual dikurangi harga pokok persediaan akhir. Laba kotor atau penjualan sama dengan penjualan persis dikurangi harga pokok penjualan. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang meliputi penjualan, retur dan potongan penjualan, potongan tunai penjualan, pembelian, retur dan potongan pembelian, potongan tunai pembelian. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hasil Q&A kemarin. Pertanyaannya yaitu, apa saja yang menjadi sumber informasi dalam menyusun cash flow statement? Jawabannya, laporan arus kas atau cash flow sendiri terdiri dari 3 aktivitas yang terdiri dari berbagai sumber pencatatan, yaitu yang pertama,
Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi dan yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Sebagai contohnya, seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembeli persediaan, atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap, atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya, pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Jawaban yang lainnya yaitu cash flow statement atau disebut dengan laporan arus kas berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Dengan adanya cash flow statement, perusahaan bisa mengetahui keuangan perusahaan apakah sedang untung atau rugi. Terdapat dua bentuk penyajian dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama, metode direct atau metode langsung, dan yang kedua yaitu metode indirect atau tidak langsung. Perbedaan pertama, dari laporan arus kas langsung dan tidak langsung dapat dilihat dari cara penyusunannya. Pada metode langsung, penyusunan dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunan dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau penerimaan. Cukup sekian pembahasan tentang pengantar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.